Oke, di pertemuan ketiga ini di mata kuliah medan elektromagnet, bukan ketiga ya, ini yang keempat ya. Kemarin kan kita sudah kosong kan satu kali ya ini. Nah, kemarin tuh kalau tidak salah kita sudah sampai spherical coordinate system, tapi saya kok lupa spherical coordinate systemnya itu sudah sampai bagian apa. Saya minta tolong salah satu dicarikan catatannya, kemudian coba open mic sampai apa gitu. Ya, yang lengkap siapa? Ah, Kartesian tapi yang dari koordinat apa ke apa? Atau coba yang lain? Mbak siapa? Mbak Astri dan Pramudita itu berdua sampai apa? Oh, silinder tuh Kartesian. Berarti yang spherical belum? Oh, ya ya. Ya maaf maaf. Oh, sampai spherical. Tetapi itu sampai apa, Mas? Sampai yang koordinat XYZ ya? Mencari XYZ. Oh, oke, oke. Oke, oke, oke. Ada yang rombel yang lain baru sampai akhir dari cylindrical, kemudian yang rombel yang lain awal dari spherical gitu ya. Oke, oke, oke. Ya, kita mulai saja ini berarti. Kita awali dengan spherical dulu. Kemudian di sini ada sumbu Y gitu ya. Kemudian dari tengah ini seakan-akan ada vektor begini. Nah, ini vektor kita kasih nama vektor R. Kemudian ini di transformasikan ke tegak lurus ke sumbu XY. Nah, ini kemudian diarahkan ke sini. Ini kita kasih nama rho. Yang ini ya. Itu. Nah, kemudian sudut yang dibentuk oleh rho ini adalah pi dan sudut yang dibentuk oleh R ini adalah theta. Gitu, ya. Nah, kemudian dari rho ke R ini ada sebuah lengkungan, bentuk lengkungan. Seakan-akan melengkung begini. Seakan-akan ini bulat. Kemudian dari sini juga, nah gini. Nah, gitu. Kemudian dari sebentar. Oh, ada kesalahan di sini ya. Ada kesalahan sedikit. Ini mungkin saya gambarnya begini. Nah, kemudian ini begini. Ya, memang kurang begitu bagus. Nah ini seakan-akan bola gitu ya. Itu. Nah, di sini kita ada tentunya ada sudut, dan karena ini itu siku-siku gitu, nggih. Nah, maka di sini sudutnya akan sama. Gitu. Ya. Nah, di sini kita bisa cari tentang koordinat X, Y, Z-nya. Nah, kenapa kok di sini ada spherical coordinate? Nah, karena kalau pakai silinder itu kan hanya berlaku dari atas ke bawah kalau untuk Z, dari sini sampai ke atas. Kemudian yang X juga dari X sampai Y, kemudian ada rho-nya. Tetapi kalau silinder tidak ada R-nya seperti ini. Gitu, nggih. Nah, karena ini membulat. Jadi ini sebenarnya spherical itu mempermudah. Kalau kita pakai
Kartesian, wah itu malah lebih ruwet lagi. Nah, oleh karena itu pada spherical itu koordinatnya itu menjadi bukan X, Y, Z, tetapi menjadi, nah ini, koordinatnya, andaikan koordinat P gitu ya, itu menjadi R, kemudian theta, kemudian pi. Nah, R-nya adalah ini, Pi-nya ini, theta-nya ini, sudah ada ini. Nah, kemudian bagaimana cara nyari R, theta, pi-nya gitu. Nah, pertama kita melakukan analisis terhadap sumbu X dan Y terlebih dahulu. Berarti sumbu X dan sumbu Y. Nah, analisis seperti apa? Saya gambarkan dulu saja. Ini andaikan sumbu Y, ini sumbu X gitu ya. Kemudian ada rho kan. Nah, rho ini toh. Ini rho, saya tarik begini. Ini rho. Kemudian di sini ada pi. Nah, ada pi di sini. Sorry. Nah, kemudian karena di sini ada pi, maka kita bisa cari tahu menggunakan rumus kosinus loh. Cos pi itu sama dengan X per P, ya kan? Cos sama dengan depan, cos sama dengan samping per miring, toh. Samping per miring, kan begitu. Nah, ini sebenarnya sebuah skalar ya. Skalar itu berarti begini. Kalau komplitnya itu ditulisnya begini. Nah, kemudian setelah itu kita bisa cari bahwa X gini sama dengan rho cos pi. Nah, begitu juga dengan yang satunya pakai sinus gitu ya. Kalau sinus berarti sin depan per miring toh. De per mi. Ini sinus pi sama dengan depannya itu adalah y. Gitu ya. Berarti y. Miringnya adalah rho. Nah, berarti di sini y sama dengan rho sin pi. Gitu. Oke, ini adalah analisis dari grafik XY. Nah, sekarang kita analisis grafik yang Z dan rho. Jadi grafik dan rho. Nah, ini kan ada garisnya toh. Kenapa kok dan rho lah? Karena kita ada R di sini. Jadi kita mau cari R-nya. Saya gambar di sini saja. Di sini adalah Z, di sini adalah rho. Ini. Kemudian ini adalah R-nya. Nah, gitu. Nah, di sini ada theta ya, seperti ini. Sama. Ada theta. Nah, itu kalau kita pakai cos theta, cos samping miring. Ini berarti sampingnya itu adalah ini, miringnya adalah ini. Gitu. Maka di situ bisa kita tulis Z per miringnya itu adalah R. Maka di sini Z sama dengan R cos theta derajat. Nah, kemudian bagaimana dengan yang sinus? Sin berarti depan per miring. Di sini depannya, miringnya ini. Maka depannya itu adalah diproyeksikan ke rho. Berarti di sini ada rho. Kemudian depan per miring, miringnya adalah R. Maka di sini rho sama dengan R sin theta derajat. Itu ya. Oke. Yang berikutnya itu kita mencari ininya, mencari gabungannya gitu ya. Nah,
kita sudah tahu X di sini, kemudian kita sudah tahu Y, kemudian kita sudah tahu Z. Nah, maka kita bisa cari tahu ini X-nya itu apa, Y-nya itu apa, Z-nya itu apa. Nah, kemudian kita gambar jumlahkan tadi. Bisa ditulis besarannya atau unitnya bebas. Unit X. Nah, itu kan tadi apa X? Nah, ini adalah X sama dengan rho cos pi. Kemudian rho-nya itu sudah ketemu belum? Nah, rho-nya ini kan rho. Rho-nya ternyata ini. Tuh, ya kan? Jadi kita substitusi. Langsung saja kita tulis rho-nya itu adalah ini. R kalikan sin theta. Kemudian kalikan ini cos. Gitu. Kemudian yang Y sekarang. Nah, Y-nya itu apa tadi? Ini Y. Nah, rho-nya juga sama. Ini. Maka kita substitusikan lagi. Unit R sama dengan sin pi kalikan, sin theta kok sin pi. Sin theta kalikan sin. Gitu. Nah, Z-nya ini. Tanpa substitusi karena di sini R aja. R kalikan cos theta derajat. Ini adalah cara bagaimana mencari dari X, Y, Z dari Cartesian ke spherical gitu. Nah, sekarang coba kita lanjut ke sebuah hubungan antara variabel cylindrical dan spherical. Ini kita coba analisis gambarnya ini lagi. Nah, ini kita analisis lagi. Nah, kalau di sini kan ada sin sama dengan mana tadi? Sin theta mana sin? Nah, ini ya. Sin theta. Nah, oke, ini sin pi ya, sorry. Ini sin pi. Nah, kemudian bagaimana dengan sin theta-nya? Nah, sin theta-nya itu ini di bawah nih. Nah, ini ketemu sin theta. Nah, sin theta itu adalah rho per R. Ya. Arti itu bisa dicari rho sama dengan R sin theta. Nah, ini sudah ke arah cylindrical karena rho juga ada di cylindrical. Ini saya tulis di sini aja ya. Ke spherical ya. Jadi rho sama dengan R sin theta. R sin theta. Kemudian kalau pi-nya gimana ini pi-nya? Ini ada pergeseran lagi di sini. Theta. Pi-nya bagaimana pi-nya? Pi-nya itu kan ini tapi ini kan pi ini. Kita hapus. Nah, begini. Kemudian di sini itu kan ada sum pi. Nah, di sini adalah vektor pi. Nah, pi-nya tetap pi. Ya, kalau di cylindrical yang kemarin mungkin jangan ingat-ingat lagi. Nah, di sini pi-nya itu tetap pi. Nah, kemudian
Untuk yang Z-nya, coba kita cek. Z kan berarti yang ini lah. Z-nya bagaimana? Nah, Z-nya berarti ya kalau kita pakai cos samping per miring, miringnya ini. Berarti itu kita tulis di sini aja, cos sama dengan sampingnya itu adalah Z-nya. Sampingnya itu Z-nya. Kemudian miringnya itu adalah R-nya. Maka Z sama dengan R cos theta derajat. Z Z Z sama dengan apa itu R cos theta derajat. Nah, ini adalah dari spherical ke silinder. Tuh. Memang tidak begitu sulit karena cuma trigonometri SMP aja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita mentransformasikan dari kartesian ke spherical. Nah, ini yang agak ribet ini. Ini kartesian ke spherical itu kita yang paling gampang itu membuat sumbu koordinat yang Z dan rho dulu. Z dan rho ini berarti yang ini. Kemudian yang ini. Terus isi vektornya apa? Nah, ini R ini. Ini R ini. Terus dibagaimanakan, Pak? Nah, kan? Di sini ada Z, di sini ada rho, di sini ada R. Gini. Kemudian nah, R ini gitu ya. Kita tarik tegak lurus. Seakan-akan ini tegak lurus. Nah, ini kan tadi ada sorry. Saya balik dulu. Ini yang rho, ini yang Z. Cuma saya balik aja. Jadi agar tetanya ada di sini. Nah, ini. Tadinya tetanya kan di sini toh, di atas toh. Nah, saya balik, saya puter. Jadi agar tetanya ada di bagian bawah. Itu saja. Oke. Kemudian setelah itu ini saya tarik garis. Oh, ini terlalu ke kiri. Saya bikin yang di sini. Ini adalah Z-nya, ini adalah rho-nya, kemudian anggap ini adalah R-nya. Nah, di sini ada theta. Kemudian ini saya tarik garis begini. Ini siku. Kemudian karena ini tadinya itu ada di ini R-nya ini. Ini kan R-nya tadinya ada di Z. Kemudian saya ungkit sebesar theta derajat. Maka yang di sumbu P ini, yang di sumbu rho ini juga akan terungkit theta derajat. Nah, jadi dengan panjang yang sama. Ini theta derajat. Tarik begini, ini siku. Oke. Kalau ini siku, maka di sini adalah 90 derajat min theta. Maka di sini theta. Dan di sini itu adalah sumbu minus Z. Ya. Nah, kemudian kita cari dulu pakai cos. Sama seperti yang tadi. Cos theta. Cos theta untuk yang awal cos samping miring tentunya. Sampingnya itu adalah berarti ini samping, kemudian miringnya itu ini.
Maka cos, oh sorry, bukan ini, saya salah memprediksi. Nah, ini yang tadi ini, yang saya ungkit tadi, karena ada pengungkitan ini juga, ini saya belum namai. Nah, ini namanya kan ini ya, vektor theta. Nah, gitu. Kemudian di sini ada tetanya juga. Nah, setelah itu theta kita cari pakai cos ini, cos sama dengan samping per miring. Nah, sampingnya kita cek sampingnya mana, dan ini pakai apa namanya? Pakai yang segitiga yang mana, kan gitu. Kalau sampingnya itu kita buat ini cos, sampingnya itu ini samping, kemudian miringnya itu sebentar. Cos samping per miring. Oh sorry salah. Sampingnya itu ini. Karena di sini siku kok ya. Nah saya kurang teliti. Ini siku, maka ini adalah samping. Kemudian miringnya ini. Maka sampingnya itu adalah theta. Kemudian miringnya adalah rho. Maka bisa ditulis di sini theta, vektor theta. Sorry. Salah. Atau kita bikin besaran begini juga boleh. Nah, sama dengan rho cos theta. Nah, kemudian setelah itu kita pakai yang sin. Nah, sinnya apa? Sin tentunya depan per miring. Berarti depannya itu sinnya mau pakai yang mana? Tentunya kita sinnya coba pakai yang ini. Ya. Kemudian sin depannya itu mana? Tentunya depannya adalah ini. Ini depannya. Kemudian miringnya itu ini. Nah, berarti di situ tetap vektor atau besaran theta. Kemudian miringnya itu adalah minus z. Ya kan? Dari sini sampai sini minus z. Min z. Nah, gini. Kemudian kita bisa cari di sini berarti sin theta sama dengan min z sin theta. Gini ya. Minus z sin theta. Nah, kemudian karena di sini ada theta, di sini ada theta, maka total theta atau unit theta sama dengan minus z sin ini. Kemudian ditambahkan dengan ini cos theta. Nah, itu adalah vektor tetanya ini. Nah, kemudian untuk yang apa namanya, segitiga yang satunya, ini tadi yang sebelah kiri, segitiga yang kanan belum, Pak. Coba kita pakai segitiga yang kanan sekarang. Nah, kalau segitiga yang kanan kita pakai cos theta, cosnya adalah samping per miring, berarti sampingnya ini, miringnya ini, sampingnya itu R ya. R per miringnya itu Z. Gini, maka R sama dengan Z cos theta. Kemudian yang sin theta, sin itu tentunya depan miring. Nah, depannya itu adalah ini, miringnya adalah ini. Dan
kalau kita ngomong depan ya. Nah, ini masih trikinya di sini. Sin theta depan miring ini kan belum diketahui. Berapa ini depannya? Ya kan? Nah, bingung kita. Nah, oleh karena itu kita jangan pakai yang sudut ini. Terus sudut yang mana, Pak? Nah, kita analisis. Kalau ini adalah theta, maka di sini 90 min theta derajat. Ini siku, maka di sini adalah theta. Pasti itu. Nah, kemudian kalau pakai segitiga yang ini, nah ini saya tunjuk gini, ini yang tadi ini. Nah, kemudian kalau pakai segitiga yang ini, maka di sini menjadi sin depan miring, depannya itu adalah, sebentar, kita proyekkan, depannya ini, depannya, kemudian miringnya ini. Nah, depannya itu R, miringnya adalah rho. Maka R sama dengan rho sin theta. Nah, berarti totalnya di sini, total R tentunya ya. R, unit vektor R itu adalah Z, yang ini kita jumlahkan, Z cos theta ditambah dengan rho sin theta. Gini ya. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Yo. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan open mic saja. Oke. Tidak ada ya yang ditanyakan. Nah, kalau begitu untuk pertemuan kali ini itu saya cukupkan dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.